102,8 Serenggawa FM. Satu lagu Indonesia tahun 2012 ya, ada Adera melewatkanmu. Karena sudah masuk di sesi atau jam ketiga 9:11 hari ini, dan kita juga sudah live di Instagram Serenggawa FM. Yuk, yang lagi dengerin di radio boleh cek Instagram Sergau, cek Instagram pencinta Sergel, terus buka akunnya Instagram Serenggawa FM ya. Dan tonton live kita akan ngobrol dengan Kepala Dinas PUPR ya, Kabupaten Serang, terkait dengan tema kita hari ini, di mana di 2023 DPUPR Kabupaten Serang terima DAK 26 miliar yang diberikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nah, ini juga kemarin tanggal 7 Desember ini juga diperingati sebagai Hari Bakti PU ke-77 ya tahun 2022, dan juga digelar di DPUPR Kabupaten Serang. Dan dijelaskan juga nih, ternyata DAK ini juga merupakan pengalihan dari bidang jalan yang sudah dianggap secara kemanfaatan. Nah, yang jelas tahun 2022 Kemen PUPR memberikan DAK bidang jalan untuk Kabupaten Serang sebesar 11 miliar. Namun untuk 2023 tidak ada. Jadi ini untuk alokasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi juga. Apa kabar Bapak? Sehat? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Terima kasih nih Pak menyempatkan waktu untuk ngobrol lagi dengan Serenggawa FM. Mudah-mudahan gak bosan dan gak kapok. Tidak, Bu. Demi informasi saja ke masyarakat. Betul, karena masyarakat saat ini tuh lebih transparan begitu ya Pak Kadis ya. Jadi lebih kritis juga terkait dengan pembangunan dan transparansi informasi publik juga ini sangat dibutuhkan juga untuk sosialisasi. Nah, di sisa akhir tahun di bulan Desember nih sebelum masuk ke tema nih Pak Kadis, kayaknya lagi sibuk-sibuk juga nih mungkin ya Pak di PUPR sendiri. Ya, kita masih yang akhir tahun untuk menyelesaikan kegiatan yang di tahun 2022 sebetulnya seperti itu sih. Jadi masih ada beberapa sisa waktu begitu ya Pak Kadis ya di 3 minggu terakhir, jadi masih mengejar pengerjaan beberapa kegiatan ya di akhir tahun. Tapi sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Bakti PU juga di tanggal 7 Desember kemarin ya Pak, yang ke-77. Terima kasih Bu. Sebetulnya Hari Baktinya itu tanggal 3 Desember Bu. Memang tanggal 3 Desember. Ya, di Hari Baktinya kita sudah lakukan acara seremonial seperti acara upacara dan dilakukan di kantor saja. Nah, itu kemarin kita lakukan lanjutan dari yang kemarin, dan rangkaian acaranya ya. Ya, rangkaian acaranya, dan itu tanggal 7 itu memang kita mengundang pihak-pihak terkait dari pusat, kemarin dari kementerian dan dari provinsi, serta penyedia jasa yang ada yang pernah mengikuti di Kabupaten Serang gitu. Jadi sebagai rangkaian acara Hari Bakti PU tingkat Kabupaten Serang diselenggarakan kemarin ya di tanggal 7 Desember dengan mengundang seluruh jajaran, baik juga dari pusat begitu ya Pak Kadis? Iya, betul Bu. Iya, termasuk juga diantaranya pada saat Hari Bakti PU di tingkat Kabupaten Serang juga hadir dari perwakilan Kemen PUPR begitu ya Pak, dan ada rencana untuk dana alokasi khusus ya DAK untuk DPUPR Kabupaten Serang, khususnya untuk irigasi dan air minum di tahun 2023 begitu ya Pak Kadis? Iya. Jadi kemarin itu dengan kita mengundang kementerian, yaitu Pak dari PFID ya, dari kementeriannya, yaitu kita juga salah satu pengucapan terima kasih telah membantu kami dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Serang ya, karena pusat juga membantu dalam pembangunan di daerah kita, yaitu melalui dana DAK salah satunya. Yaitu memang dengan bidang itu kita sering berkomunikasi untuk kegiatan-kegiatan yang dari pusat dan
Ya. ke daerah gitu. Seperti itu. Baik, karena memang di Kabupaten Serang sendiri kalau untuk bidang jalan kan memang kalau disebutkan juga bahkan dari Kementerian PU sendiri menganggap bahwa di Kabupaten Serang itu sudah mantap begitu ya, di angka 96% begitu ya Pak Kadis. Ya, jadi untuk di tahun 2023 itu kami memang belum punya kesempatan untuk mendapatkan lagi dana DAK untuk pembangunan jalan. Jadi karena ada beberapa kriteria yang ditetapkan oleh kementerian, eh, terutama dalam kondisi jalan yang memang yang sudah tercantum di kementerian, kita kan 601 km tersebut. Nah, kita itu Iya. udah 96%. Jadi mereka mendahulukan yang memang belum mencapai target di 70% gitu. Sehingga kita memang belum mendapatkan kesempatan. Ya, kemarin kita sampaikan bahwa sebetulnya kita juga ada peningkatan status jalan desa Ya. menjadi jalan kabupaten. Akan tetapi ada beberapa tahapan yang memang harus kita lalui, yaitu di antaranya status fungsi jalan yang harus diselesaikan dahulu oleh dari pusat, provinsi, dan nanti ke kabupaten. Jadi Itu ada proses tahapannya ya untuk ke ya, apa namanya pelimpahan tadi ya kewenangan ya tadi ya mungkin ya jalan desa kewenangan fungsi kemudian jalannya naik nanti. Ya, status fungsi jalannya tadi naik status menjadi kewenangan dari kabupaten. Nah ini ya berarti betul. dalam artian untuk kondisi jalan di Kabupaten Serang sudah mencapai target sebetulnya, Ya jadi untuk, dialokasikan untuk bidang lain begitu ya Pak Kadis ya. ya betul betul Ibu. Betul. Ini luar biasa apresiasi juga untuk PUPR dan pemerintah Kabupaten Serang dalam hal ini diinisiasi atas pimpinan Ibu Bupati, kondisi Ya, jalannya sudah betul. 96% begitu ya Pak Kadis. Ya, itu semangatnya Ibu Bupati dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Serang. Ini juga kan yang namanya infrastruktur ini kan sangat menunjang juga ya, baik itu Ya, untuk kenyamanan, keselamatan, dan terutama juga untuk perputaran roda perekonomian juga iya, tidak terhambat begitu ya, Pak Kadis. iya, betul Bu. Jadi dengan adanya infrastruktur yang nanti kita bangun dengan baik, itu juga dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian di wilayahnya gitu. Betul, betul. Apalagi sedang percepatan pemulihan ekonomi nasional di Kabupaten Ya, Serang juga begitu ya betul. Pak Kadis ya. Ya, Alhamdulillah. iya, betul. Iya, Baik, baik Bu. terkait dengan tahun depan nih Pak Kadis. Nah, ini kan memang DAK-nya memang difokuskan di bidang tadi ya, bidang Ya, untuk irigasi dan juga air minum. Nah, nanti pembagiannya seperti apa? Kemudian program dari 2023 sendiri dengan alokasi DAK dari Kemen PUPR seperti apa nih Pak Kadis? Mungkin skala iya. prioritasnya. Nanti DAK itu kan juga memiliki bidang-bidangnya masing-masing. Tadi itu ada bidang dari 26 itu ada bidang irigasi, air minum, dan sanitasi. Nah, nanti dari 26 itu tersebar irigasi dapat berapa, air minum dapat berapa, dan sanitasi berapa. Itu untuk di kita kebetulan kalau di PUPR ini eh, bidang irigasi itu memang ada di PUPR. Kalau sanitasi air Ya. minum dan air bersih memang di untuk sementara ini SLTK-nya masih di DPKTB, di Dinas DPKTB di permukiman. Tapi itu juga merupakan salah satu KPU-an gitu. Ya, kalau untuk di pusat itu merupakan suatu KPU-an. Begitu, Bu. Wah, jadi nanti akan ada skala prioritas di 2023 karena tadi ya fokusnya di bidang tadi irigasi juga, kemudian juga tadi ada beberapa eh, koordinasi dengan dinas lain ya dalam hal ini untuk tadi ya air minum dan Ya, juga itu bidang untuk irigasi ya untuk dana untuk DAK-nya ya, Bu DAK ya. ya. Ya, Hmm. Oke, dana mudah-mudahan nanti ya. berjalan lancar. Nah, kemarin juga di peringatan Hari Bakti PU ke-77, DPUPR Kabupaten Serang juga memberikan penghargaan untuk Kemen PU ya, sebagai Ya, rekanan untuk yang ketiga proyek pembangunan jalan, begitu ya Pak Kadis? iya, jadi kemarin itu sebetulnya
kita memberikan penghargaan, ucapan terima kasih juga Bu, karena pusat juga telah membantu kami dalam ya pembangunan ini gitu. Ada dana dari pusat, kita ucapkan terima kasih, dan komunikasi mudah-mudahan tetap terjalin nanti dengan pusat juga, dan nanti kedepannya mungkin bisa lebih baik lagi kita untuk untuk dibantu sama mereka gitu. Dan kita juga memberikan apresiasi kepada penyedia itu agar lebih yang lain agar lebih semangat lagi. Jadi beberapa jasa konsultasi dan konstruksi ya para penyedia diberikan penghargaan. Hanya beberapa yang kita pilih karena memang nanti kita memberikan ke yang lain itu agar bisa lebih semangat lagi, bisa jadi lebih baik lagi dalam turut serta membangun infrastruktur di Kabupaten Serang. Betul, betul. Ini untuk motivasi begitu ya Pak Kadis ya, dengan adanya apresiasi ini. Biar lebih semangat lagi untuk membangun infrastruktur khususnya di Kabupaten Serang. Pak Kadis, saya kembali ke DAK begitu ya. Sebetulnya walaupun kondisi jalan Kabupaten Serang yang sudah kondisi mantap begitu ya, 96%, namun tadi ada beberapa kewenangan yang kembali masuk ke statusnya naik menjadi kewenangan Kabupaten Serang. Masih ada, kalau saya lihat ini 400 km lagi ya dari kewenangan pemerintah desa yang akan ditingkatkan menjadi kewenangan Kabupaten Serang. Nah, kalau mengandalkan APBD saja tentunya anggarannya tidak akan cukup. Nah, dengan adanya DAK juga mudah-mudahan ada lagi nanti peluang untuk bidang jalan begitu ya Pak Kadis? Iya, jadi dulu itu kalau kita berjalan di 10 tahun terakhir lah, Ibu Bupati menjabat pertama itu kita membuat perda percepatan. Nah itu dengan cepat kita membangun infrastruktur jalan sehingga hampir mencapai 100%. Salah satunya itu juga kita didukung oleh dana DAK itu. Jadi kita kemarin juga ucapkan terima kasih kepada pusat dan setelah membantu terkait dana. Mudah-mudahan kita dibantu lagi. Amin. Karena masih ada beberapa PR begitu ya Pak, betul, untuk infrastruktur jalan juga di Kabupaten Serang agar nanti targetnya bisa 100% begitu ya, dengan kondisi mantap begitu. Bukan 100% juga, kita juga bisa membangun di jalan yang statusnya bisa ditingkatkan lagi gitu. Jadi kita membangun jalan-jalan yang statusnya baru gitu. Betul, betul, betul. Karena kan banyak masyarakat yang juga sebetulnya tidak paham betul begitu ya. Ini masuknya ke kewenangan siapa nih? Karena kan biasanya kalau emang jalan rusak ya langsung ke PU begitu, walaupun mungkin tidak masuk ranahnya begitu ya. Iya, tapi tetap harus kita layani Bu. Betul, betul, betul. Nanti mengkoordinasikan dengan kewenangan tadi ya di ranah siapa, provinsi kah, nasional kah, misalkan kabupaten kota begitu. Iya. Baik. Nah, di 2022 ini terakhir mungkin apa yang sedang dikejar begitu nih Pak, target-target menjelang pergantian tahun dari PUPR sendiri Kabupaten Serang Pak Kadis? Kalau kita menjelang di akhir 2022 ini ya alhamdulillah kalau kita sudah selesai kegiatan kita, jadi kita untuk merampungan saja. Nah, sekarang kita bagaimana caranya untuk merancang untuk ke depan di 2023, sehingga rencana di 2023 apalagi target yang sudah dicanangkan ini bisa selesai dengan baik gitu, dengan cepat juga. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Terakhir mungkin Pak Kadis, pesan apa yang ingin disampaikan nih khususnya untuk masyarakat Kabupaten Serang terkait dengan kewenangan dari PUPR nih, khususnya mungkin di bidang infrastruktur begitu ya Pak Kadis, enggak? Saya sampaikan kepada masyarakat bahwa ada beberapa jalan poros desa yang memang statusnya sudah ditingkatkan menjadi jalan kabupaten. Kami akan terus membangun jalan tersebut sehingga bisa terselesaikan seperti dalam perda percepatan sebelumnya gitu. Akan tapi mohon
kepada masyarakat juga bukan berarti kita memilih atau eh, tidak semuanya kita bisa layani, karena memang kita juga ada beberapa kereta yang harus dilayani terlebih dahulu dan tidak semua untuk diselesaikan dulu gitu. Tapi Ya. semangat kami tetap akan menyelesaikan ruas-ruas yang sudah statusnya ditingkatkan untuk menjadi jalan kabupaten, dan kondisinya insya Allah nanti akan menjadi kondisi mantap seperti itu. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Serang memaklumi karena memang ada pengerjaan Ya, secara bertahap. Lihat kan berarti tidak diprioritaskan, namun iya, bergantian begitu ya Pak Kadis ya. iya. Nanti kita memang jadwal gitu. Seperti itu Hmm, penanganannya. amin. Ya, Mudah-mudahan nanti bisa diselesaikan juga beberapa PR-PR ke depan di tahun ya, 2023 ya dengan program kerja ya, yang baru dan anggaran yang baru juga mudah-mudahan menyesuaikan dengan juga ya, anggaran begitu ya Pak ya. Kadis. Amin. Baik, Baik, Bu. amin. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Yadi Priyadi STM TMH, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Serang sudah ikut Ya, bergabung live di Serang Gawa FM. Sehat selalu sama-sama. Pak, lancar setiap aktivitas. Mudah-mudahan nanti Sama-sama, Bu. lain kesempatan bisa Sehat ngobrol-ngobrol selalu lagi. juga. Ya, terima Amin, amin, kasih. amin. Atur nuhun. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pencinta Sergel tadi kita sudah live bersama Kepala Dinas PUPR Kabupaten Serang, di mana di 2023 DPUPR Kabupaten Serang mendapatkan DAK, dana alokasi khusus dari Kemen PUPR, walaupun sebetulnya di 26 miliar ini masuk di bidang yang lain, yaitu di bidang irigasi, kemudian juga sanitasi air bersih ya. Nah, nanti juga akan di air minum maksud kami untuk irigasi dan juga air minum, dan nanti juga akan dibagi di beberapa prioritas-prioritas utama. Nanti untuk jalan mudah-mudahan di tahun 2024 mendapatkan DAK kembali, karena tadi disampaikan oleh Pak Kadis kalau mengandalkan dari APBD saja tentunya tidak akan cukup begitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan save di IGTV-nya Seranggawa FM. Saya ingin menyapa ada Donald, ada Dede Firmansyah, ada Miano Vichandra, ada Azahra, ada Fajar, kemudian juga ada Lina, ada Octavia, ada Renita juga yang sudah ikut nonton tadi. Terima kasih. Ada Masri, kemudian juga ada Abril, ada Yudi Permana, ada Ivan, kemudian ada Agus, ada Eku, dan lain-lain. Banyak yang nonton ya. Kita save di IGTV-nya Seranggawa FM. Kita lanjut lagi sampai jam 10.